warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Sehat ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu ya. Silahkan ketuanya Mas Heri, boleh dipimpin doa. Pembelajaran hari ini menurut agama dipercaya masing-masing telah mulai. Sudah selesai. Oke. Ada yang masih ingat nggak kemarin kita udah belajar apa? Tidak. Persamaan kuadrat. Masa baru kemarin udah move on? Nah, sekarang kita mau belajar setelah persamaan kuadrat, kita akan belajar trigonometri. Silahkan bisa di-scan terlebih dahulu ya. Bisa diisi nama kalian, kelasnya. Berarti ini kita kelas 10B ya. Kemudian passwordnya @belajarmatematika85. Nggak bisa? Ada yang udah bisa? Bisa? Bisa ya? Bisa. Ada yang baru silahkan boleh. Passwordnya belajar matematika 85. Kalau passwordnya salah nanti nggak bisa login. Ada F-nya. Ada F-nya, F matematika. Oke, sudah ya. Ada yang belum bisa? Scan-nya udah? Iya ada. Sudah ya? Ada yang belum? Nanti yang belum boleh di-share linknya sama temennya ya. Oke, jadi nanti di halaman ini akan muncul seperti ini ya. Kalian bisa isi, misalnya ini ibu isi ya. Oke, sekarang silakan di bagian kalian klik di bagian presensi. Boleh diisi presensinya, nama lengkap kalian dan kelas. Kemudian keterangan hadir ya. Ada yang nggak berangkat nggak hari ini? Ada yang tidak berangkat? Masuk semua? Oke. Silakan sudah bisa. Kalau sudah nanti akan muncul berhasil. Sudah presensi semua? Oke, selanjutnya kita ke bagian pemantik. Oke, jadi simak video pengamatan berikut ini sebelum kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah. Kita simak bareng-bareng ya. Coba perhatikan lawang sewu. Apa yang menarik dari susunan jendela dan ornamennya? Jendelanya tersusun rapi dan berulang. Menarik sekali. Kalau begitu, apakah kita bisa memanfaatkan bentuk dan susunannya untuk mengukur sesuatu? Jika kita mengetahui jarak dan sudut pandangan, mungkinkah tinggi bagian bangunan ini diketahui tanpa mengukurnya langsung? Jika kita mengetahui jarak dan sudut bertemu dengan arsitektur, mungkinkah tinggi bagian bank dapat menghubungkan jarak dengan tinggi? Jika kita mengetahui jarak dan sudut bertemu dengan arsitektur, bagaimana hubungan sudut dan panjang sisi membantu kita? Mari kita temukan melalui trigonometri. Oke, sudah ya. Silahkan boleh dijawab pertanyaan di bawahnya. Kita jawab tulisan aja ya, karena ini kita bareng-bareng di kelas. Coba, berdasarkan video dan pengamatanmu, apa saja informasi yang menurut kalian perlu diketahui untuk mengukur tinggi bangunan lawang sewu tersebut tanpa memanjatnya? Apa aja coba, tadi di video sudah ada clue-nya. Kita
tinggi orang atau tinggi pengamatnya ya, betul sekali. Kemudian pertanyaan yang kedua, coba bayangkan kalian berdiri 20 meter dari sebuah menara dan melihat puncaknya dengan sudut tertentu. Kemudian menurut kalian apakah perubahan posisi kalian, misalkan kalian maju atau kalian mundur, akan mempengaruhi sudut pandang kalian terhadap menara? Misal nih, kita bayangkan ini sebuah menara ya. Misal ibu berdiri di sini. Apakah ketika ibu mundur, sudutnya akan berubah? Berubah ya. Jadi semakin kita mendekati menara, maka sudutnya akan semakin besar atau kecil? Besar. Semakin kita jauh pengamatannya, sudutnya akan semakin kecil. Kemudian pertanyaan yang terakhir. Perhatikan bentuk atap, jendela, dan menara Lawang Sewu. Menurut kalian, bagaimana matematika dapat membantu menentukan ukuran tersebut hanya dengan memanfaatkan jarak dan yang diukur dan sudut yang diamati? Bisa nggak kira-kira kita ngukur tinggi Lawang Sewu, tapi kita nggak benar-benar ngukur, tapi pakai pendekatan jarak dan sudut? Menurut kalian bisa nggak? Bisa. Nah, itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu trigonometri. Jadi hari ini kita akan belajar terkait sudut-sudut istimewa dalam trigonometri, terus nanti ada sudut elevasi dan depresi, serta perbandingan trigonometri. Lanjut ya. Sekarang kita ke bagian sejarah dulu. Oke, di sini apakah ada yang orang selain Semarang? Ada yang siswa selain Semarang? Udah pernah ke Lawang Sewu? Pernah. Ada yang belum? Oke, yang belum kita lihat dulu sejarahnya ya. Jadi sejarah Lawang Sewu dan trigonometri. Jadi Lawang Sewu itu dulunya adalah kantor pusat perusahaan kereta api Hindia Belanda yang dibangun pada tanggal 27 Februari tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907. Ada yang udah lahir? Belum ya. Bahkan orang tua kalian aja belum lahir ya. Bahkan Indonesia aja belum merdeka ya. Oke. Dahulunya Lawang Sewu itu berfungsi sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta NIS yang dirancang oleh Prof. Jacob dan juga BJ, bacanya apa itu? Ondek. BJ Ondek. Selanjutnya, apa aja fakta unik dari Lawang Sewu? Mengapa dinamakan Lawang Sewu? Lawang Sewu adalah Basa Jawa ya, kalau menurut orang Semarang, yang artinya 1000 pintu. Meskipun begitu, aslinya jumlah Lawang Sewu itu tidak benar-benar 1000. Kalau kalian mau membuktikan, boleh kalian ke Lawang Sewu untuk menghitung jumlah pintunya ya. Jadi aslinya itu menurut artikel itu ada 928 buah. Kenapa dinamakan Lawang Sewu? Karena kalau misalnya kita melihat kan terlihat banyak. Jadi kayak dinamakan Lawang Sewu. Kayak misalnya kaki 1000 kan belum tentu kakinya ada 1000 ya. Tapi karena saking banyaknya jadi istilahnya kaki 1000. Nah, ini adalah gambar-gambar Lawang Sewu ya. Bagi yang belum pernah, ini ada gambar dari tampak depan. Terus ini ada daun-daun pintu Lawang Sewu. Nah, ini biasanya kalau kalian Instagramable. Nah, kalau kalian jalan-jalan ke Lawang Sewu pasti akan foto di kaca patri Lawang Sewu tersebut. Jadi yang belum pernah boleh ya kapan-kapan main karena Lawang Sewu merupakan ikonik dari kota Semarang. Selanjutnya kita ke bagian materi ya. Oke, silakan kalian bisa berkelompok untuk memahami materinya ya. Nanti sekalian mengerjakan LKM yang di bawahnya. Silakan untuk berkelompok. Nanti di situ juga ada video sebagai pembantu sumber belajar kalian jika kalian memerlukan penjelasan lebih jauh lagi. Boleh silakan berkelompok. Duduknya berhadap-hadapan ya. Satu kelompok 5 orang aja. 5 orang atau 4? 5. Tadi yang 4 berarti. Ada yang 4, ada yang 5 ya? Ya udah ini 4, 5, 6 boleh.
Kalau enggak, ini aja 4, 1 gabung ke yang 4. Silakan duduknya berhadapan ya. Buat kelompoknya di sini. Oke, sudah ya? Sudah? Silakan kalian pelajari materinya terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mempelajari materi. Nanti kalau misalnya ada yang belum paham dari materinya, boleh ditanyakan. Jangan mengerjakan LKM terlebih dahulu ya. Nanti akan Ibu kasih tahu kalau sudah waktunya mengerjakan LKM. Jadi silakan materinya yang diakses. Oke, silakan dipelajari ya materinya. Bisa ditonton juga videonya. Video penjelasan itu. Jadi kalau misalnya depresi, sama kita depresi kan kita masuk ya. Jadi depresi itu yang sudah ada bawah. Nah kalau elevasi itu yang sudah ada yang masih ada
ada orangnya di sini. Berarti sudut itu POV orangnya. Ya, POV pengamatnya. Karena kan sudut elevasi dan depresi bagaimana pengamat itu melihat sudutnya dari arah atas sama dari arah bawah. Kemarin ini disuruh ngapalin, kamu udah hafal Tapi ini ada polanya. Gimana? Coba ajarin. Ada yang naik sama ada yang Mohon perhatiannya ya. Halo. Oke, mohon perhatiannya sebentar ya. Nah, di sini itu ada bagian yang harus kalian hafalkan. Jadi, tenang aja, ini ngapalinnya enggak, jangan stres dulu ya. Jadi, di bagian sini kan kita gambarkan segitiga seperti ini ya, segitiga siku. Misalkan sudutnya di sebelah sini. Oke, kita tentukan berarti depannya yang mana? Misalkan di sini A, di sini B, di sini C. Depannya yang A, C karena dia tepat di depan sudutnya. Jadi ini depan, terus miringnya yang ini ya karena dia miring sendirian. Jadi ini miring. Terus yang sebelah sini karena dia berada di sampingnya sudut, samping atau sa. Nah, sekarang coba kita hafalin bareng-bareng ya. Sin demi. Jadi kalau mencari sin alfa itu depan per miring. Kosami, kalau mencari kos berarti samping per miring. Tan desa, kalau mencari tan berarti depan samping. Depan per samping. Ayo bareng-bareng. Sin demi, kosami, tan desa. Sin demi, kosami, tan desa. Terus satu lagi hafalinnya ya. Sin kosek, kosek, tan kota. Artinya apa? Artinya kebalikannya. Jadi kalau kamu mau nyari kosek itu kebalikannya sin. Kosek itu kan mide, jadi kebalikannya sin. Kalau kamu mau nyari sek kebalikannya kos, berarti nisa. Ayo kita hafalkan ya. Sin kosek, kosek, tan kota. Sin kosek, kosek, tan kota. Sekali lagi biar hafal. Sin kosek, kosek, tan kota. Paham ya? Paham. Terus kalau bedanya sudut elevasi sama depresi itu apa? Jadi misalkan ini sudut ya. Bedanya elevasi sama depresi. Elevasi dan depresi itu tergantung pengamatnya. Jadi kalau pengamatnya dari atas, mengamatinya dari arah atas, dia itu elevasi. Nah, tapi kalau dari arah bawah orang depresi kan pasti menunduk ya. Makanya dia disebut sudut depresi. Nah, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya segitiganya miring, kan kelihatan miring semua, Bu. Nah, itu tergantung pengamatnya berada di sebelah mana. Yang kalau segitiganya, Bu, kan tadi Bu bilang miringnya yang miring. Kalau misalnya segitiganya kita putar, kan nanti miring semua. Nah, itu dilihat dari siku-sikunya ya. Jadi kita harus menentukan siku-sikunya di sebelah mana. Seperti itu. Dan miring itu depannya siku-siku. Jadi misal sudutnya di sini, depannya di sini, tapi miringnya itu akan selalu itu. Oke? Kalau misalkan udah paham semua, silakan bisa dikerjakan LKM-nya ya. Di menu LKM. Silakan dikerjakan. Nanti LKM-nya difoto. LKM-nya difoto, dikirim di bagian submit tugas ya. Ini nanti kita kerja Untuk mengerjakan LKM itu kasih
Nama kelompoknya ditulis semua ya. Di foto, dikirim dan submit tugas. Kita kelompok 1. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Aku udah saya, aku udah punya kalian. Kemudian yang mau ditanyakan Belum, sedang baca. Tinggi lapang. semuanya harus bekerja ya. Namanya semuanya ditulis. Ini aja langsung. Kamu ngisi ini aja. Nanti bagian B toh. Tinggi lalang sewu. Yang satu jawabannya apa? 36. Oh iya, ini Kamu ingat nanti. Enggak lah. Ditulis Baca aja. Nanti pas maju kamu. Oh ya udah, enggak apa-apa aja. Bacain aja satu baca satu. Nah, tinggal nulis tinggi gitu deh. Kayak tinggi Bisa gitu. ditanyakan. T lawang sewu, TLS. Nah, Terus T apa ini? Di bawah juga T loh. 36 meter. Tinggi mata budi dari tanah. Ini aku bingung tuh, aku bingung di sini tahu. Kalau misalkan kayak gitu, padahal kita ngamatin gini, tinggi nih kan. Padahal kita melihatnya tinggi gitu. Berarti tinggal ukurnya sampai sini dong pas kita ngadepin. Harusnya kan ya. Iya kan? Karena ngamatin bunda nih. Ini gitu. Tinggi efektif mata kamu kejat nih. Ya berarti dari 36 dikurangin kan? Mata ke pupil. karena kurang 1,7 berarti. 34,3. apa tadi? 36 dikurangi 1,7 kan? Iya, 36,3. Berapa? 34,3. Motor? Pakai apa? Oke, ada yang belum tahu ya? Tan 54 ada yang udah tahu? Tan 54 derajat udah tahu? Belum. Jadi tan Dekat isinya. tan 54 derajat itu 1,376 ya. Nah, nanti hasil di tahap awal dibulatkan ke pembulatan terdekat. Apa di print aja? Capek kalau nulis apa? Satu juga bagus. Iya, gimana sih kan kompleks. Jalan sebentar. Sampai sini kan. Ada yang mau ditanyakan? Berapa? Ini kita nyari. Tulis itu mas. Oh, pakai ini. Berarti langsung ditulis di sini ya? Kita gambar ya? Kan depan samping dong. Kita nyarinya pakai tang 50. Enggak, dia awal dari awal dulu. Ini mau nyari Tan 54 sama dengan depan samping. Depannya berapa? Depannya 34 koma 3 per sampingnya dicari ya. 1,7. 376.
3 ini kali sama dengan banyak yang ngomong jadi bingung. Gawe. Mana sih? Dari mana? Dari mana nih? Boleh kalkulator. Dipakai sampai Beda banget. Ya udah kita pakai tangan. Ibu percaya kalian bisa. Kali coba. Ini bisa udah nyari. Oh, udah. 4,sekian. 1,76. Berarti langsung dia aja sama boleh nggak? 2 gitu udah. Bulatinnya Berapa bulan? Bulannya jadi 1,376 sama dengan 34,3. Berarti sama dengan sekitar 3/3. Akar 3. Biasanya apa depannya? cuma pasnya doang yang dikali. Berarti tambah 30. Ya. 30 sama dengan yang D. Yang untuk pada posisi awal. Oh ini 25. Berapa? Ini berapa nih? Yo, berapa? Berapa nih? 34,3. Sisi depan. Lagi gini. Oh. Benar sama. Ini akar 3-nya satu aja. Ini komplain. Ini komplain Allah. Dan oke, akar 3 kan? 1,7 berapa? 1,7 berapa? Ya, berapa ya? Ibu aja. Ini aja. Oh ya, ya. Posisi awal deh kayaknya. Yang macet. Berarti nggak mungkin akannya. Iya.
X-nya berapa kali ya? X-nya berapa ya? 3 ini orang ini ya. Jadi kalau kayak gitu kita paling aman juga dengan ini jadi 1, berapa ya? Jadi berapa sini? Saya tahu 4 kali 7 berapa tambah 2? Berapa ini? Oh kalau mundurnya iya. Udah nanti tinggal nyesuaiin aja lah. Ini nanti Udah ketemu semua sih? ini 30 kapal di mana? Efektifnya 36 ya? Oh, di bawahnya boleh, tapi itu berapa lagi? Enggak ada toh? Ya 1,7 kan? Kalau ini pakai yang bawahnya jadi tetap di atas 18. Oh, gimana caranya? Ya, coba. Yang mendekat apa yang kita ada ini dulu. Benar nggak ya teman-teman? Tadinya berapa? Ini berapa? Aja Bu. 26,15. Dibulatkan itu harus ketika di dari bulannya kalau tiga. 26. Aslinya 24. Kebanyakan kita. Iya, berarti dong. Enggak mempengaruhi apa-apa. Kalau misalnya susah itu ada akar sama pengurangan hasilnya itu aja ya. Ini nomor 2, Wade. Yuk, bagaimana pada posisi awal? Posisi awal nih. Berarti yang ini ya, yang di atas ini ya, nih. Posisi awal berarti ini kalau posisi awal maka di base. Iya, Pi. Dan Perbandingannya kok masih ada di bawah sama aja? step-stepnya posisi awal. Sama kok 1,5. Udah kalau masih awal, miringnya dua. Ketika sudah mundur. Kenapa enggak pas awal? Kenapa? Coba Karena kan lihat ini kan nanti jawabannya kan
yang ini titik awalnya terus dia mundur. Jadi karena di sini pertanyaannya satu, jadi yang dianggap yang ketika mundurnya. Jadi titik terakhir dia gitu. Nah di sini kan sebenarnya ada step-stepnya kan. Nih yang nomor 8 itu tadi nomor berapa? Ada lagi. Masih ada nggak sih? Terakhir aja ya. Yang titik dia terakhir. Berarti ini 34 dong. Sudah ya. Oke. Siapa yang mau maju jadi volunteer kelompok siapa dulu? Atau mau di-spin? Mau di-spin atau mau ada yang maju presentasi kelompoknya? Ada yang udah selesai? Kan dia nonton dari kira dari Ancak. Ayo sekarang dibacakan ya. Silakan bisa difoto. Silakan bisa difoto dan ditentukan waktunya sudah habis. Rombongannya gimana Bu? Bisa punya tugas, bisa punya tugas. Sekolah dari berarti sampai nomor 3 doang itu. Ya Mas ya. Sebenarnya sama aja. Yang dia tanganmu Vi, ya Vi kan, Vi lama. Nanti gimana paginya dia mau? Tapi baru di luar kota tahu. Ini di mana? Ini. Oh, ini pakai sama Bu Ferry. Bentuknya gini doang. Oh bisa Bu. Foto langsung. Babak pirogi. Pak. Empat. Emang kamu mau beliin hadiah?
Duduknya sesuai semua. Ini ngebarenginnya gimana? Silakan ya, duduk sesuai semula. Oke, duduknya sesuai semula. Udah siap semuanya? Ya, Bu. Siapa? Halo. Boleh minum dulu ya. Jangan berisik, udah selesai diskusinya ya. Oke. Siapa yang mau volunteer maju untuk presentasi di depan? Mbak Mia. Siapa? Mia. Mia apa? Mia. Yang lain mau nggak, Bu? Yang maju semua. Oke, berarti kelompok 3. Oke, sebelum kelompok 3 presentasi, kita ice breaking dulu ya. Yes. Ikutin ibu ya. Ice breakingnya sabar belum ya. Ice breakingnya adalah aku sehat, aku kuat, bersemangat, buha. Terus aku sehat, aku kuat, bersemangat. Salah. Sorry. Yang kedua, aku sehat, aku kuat, bahagia, gigi. Aku sehat, aku kuat, aku sehat, aku kuat, bersemangat. Oke, ayo pelan-pelan berdiri, jangan lupa berdiri. Bareng-bareng ya. Kita melatih motorik kita. Kalau gini sehat, kalau gini kuat, bersemangat, bahagia. Oke? 1, 2, 3. Aku sehat, aku kuat, bersemangat, buha. Aku sehat, aku kuat, bahagia, gigi. Aku sehat, aku kuat, aku sehat, aku sehat, aku kuat, bersemangat, buha. Gigi. Lebih cepat lagi, 1 kali lagi, cepat banget ya. Ayo, 1, 2, 3. Aku sehat, aku kuat, bersemangat, buha. Aku sehat, aku kuat, bahagia, gigi. Aku sehat, aku kuat, aku sehat, aku sehat, aku kuat, bersemangat, buha. Bahagia, gigi. Oke, silakan kelompok 3 presentasi ya. Kelompok 3 aku sehat. Ini ada yang silakan siapa yang mau menjelaskan? Mau yang di bagian depan apa bawah? Kan sama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 mau presentasi hari ini diskusi dari pembagian LKM kita. Ada saya Mia, saya Pisa, saya Iman, saya Munda, saya. Baik, langsung saja ya. Yang pertama, aku dulu ya. Semuanya aja. Gak dong. Tinggi total lawang sewu ini kan sudah diketahui tadi 36 meter. 36. Terus yang kedua tinggi mata budi dari tanah. Ini juga sudah diketahui 1,7. Tinggi efektif mata ke puncak
kemarin 3. Oh iya benar. Yang temennya boleh bantu nulis ya. Puncak berarti Yang 3. lain apa? Yang temennya aja yang menulis. Iya Bu, itu Bu. Jelaskan. Tinggi efektif mata ke puncak berarti kan tinggi lawang sewu dikurangi dengan tinggi mata budi dari tanah. Jadi hasilnya 34,3. 34,3. Terus sudut elevasinya sudah diketahui yaitu 54. Sudut elevasi setelah budi mundur yaitu 30 derajat. Jarak horizontal awal ke kaki gedung berarti kan yang dicari adalah itu berarti berapa? Tan kan kita udah diketahui tadi 54 berarti tan 54 sama dengan depan per samping. Depannya berapa? Tannya kan tadi 1,376 sama dengan 34,3 per EG. Berarti Y sama dengan 25. Gampang. Langsung aja ya Bu. Pendekatannya 25 Terus yang selanjutnya meter. Jarak tambah ketika budi mundur. Berarti yang dicari kan nilai X. Berarti yang pertama itu kita cari dulu tan 30 derajat. Itu kan sama dengan 3 depan per samping yaitu 1 per akar 3 sama dengan 34,3 per X. berarti X sama dengan Enggak dong, ini belum X. Ini belum X. Itu masih 25. Ini berarti siapa? Si aja. P. Berarti P sama dengan 34,3 akar 3. Nah, X-nya berarti tinggal berapa tadi? 2 dikurangi 25 meter. Oke. Silakan lanjut. terus yang bagian memahami model. Belum. Selanjutnya yang D mau akan dilanjutkan oleh Freya, Dea. Yang dia diucapkan aja nggak apa-apa. Yang D, bagaimana bentuk segitiga yang terbentuk pada posisi awal yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Nah, jadi sehingga bisa menggunakan trigonometri. Lalu tentukan dan tuliskan sisi depan. Sisi depannya berarti adalah si tinggi efektif. Ini kalau kita ambil sebagai titik awal tadi. Tinggi efektifnya itu sebesar 34,3 meter. Sedangkan sisi samping adalah jarak pengamat ke menara pada posisi awalnya tadi sebelum mundur, yaitu 20 mendekati 25 meter dari hasil perhitungan. Sedangkan sisi miring adalah garis panjang ke puncak. Ini dapatkan dari sin. Kenapa menggunakan sin? Karena kita nyari miring menggunakan demi depan miring. Jadi sin 54 derajat itu sama dengan 34,3 per miring. Sin 54 adalah 0,8. Jadi 0,8 sama dengan 34,3 per miring. Jadi miringnya adalah 34,3 dibagi 0,8. Menghasilkan 42,8. Hasil akhirnya aja. 42,8. 42,8 yang lain bener nggak? Yang sisi ininya 42,8. ya dibulatin boleh nggak Bu? Dibulatin boleh. Kalau pakai Pitagoras boleh nggak? Pakai apa? Pitagoras. Pakai Pitagoras berarti hasilnya berapa? Belum dihitung. Oh, Ayo barang. Diskusinya dilanjutkan ya. Udah selesai. Oke, yang lain sama nggak jawabannya? Sama. Berapa aja tadi depannya? Miringnya? Miringnya 42,8. Sampingnya? Sampingnya 25.
Kalau kamu ini karena harusnya ini ya posisi awal. Ini bener nggak? Ini dibuatin ya Bu. Jadi baik bener kan? Kita ngapain? Oke, silakan boleh keluar ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya. Oke, sebelum Oke, karena waktunya sudah mulai mau istirahat ya. Jadi itu nanti di situ ada kuis ya, 5 soal nanti bisa dikerjakan di rumah. Silang. Ada. Nanti bisa dikerjakan di rumah ya kuisnya ada 5 soal. Nanti diwaktuin kita ada kuisnya 10 menit ya. Nanti dikerjakan di rumah maksimal hari ini jam 23.59. Oke? Oke, Bu. Berarti sebelum Ibu tutup hari ini kita udah belajar apa aja? Trigonometri, sejarah alam sewu, terus sudut, perbandingan, istimewa. Oke, ada yang belum dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Ya. Ngantuk nggak pembelajarannya? Enggak. Seru? Karena waktunya udah mau istirahat, ini juga udah kelihatan pada lapar ya. Jadi Ibu tutup dulu, jangan lupa kuisnya dikerjakan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di hari Jumat ya. Berarti hari Jumat kita masih melanjutkan materi trigonometri pada sudut pada kuadrat. Nanti boleh dipelajari terlebih dahulu ya di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sale kan?